Buku adalah jendela dunia, jangan pernah berhenti membaca, jangan juga berhenti menulis. Tulisan kita hari ini akan menjadi sejarah untuk dibaca oleh generasi kita yang akan datang. Mulailah membaca, mulailah menulis hal-hal yang positif, membaca hal-hal yang positif. Maka kita akan menjadi pribadi yang positif ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Ahoy! Horas, maju-jua, anjua-jua, ahoy, yahobu. Kula nuwun. Pemirsa Mimbar TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami, pengasuh rubrik Mimbar Budaya Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, saat ini kita masih dalam suasana Lebaran, dalam suasana Idul Fitri, Syawal 1443 Hijriah. Untuk itu kami selaku kerabat kerja Mimbar Budaya Mimbar TV, koran Mimbar Umum, mengucapkan selamat Idul Fitri 1403 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, pada tanggal 17 Mei, sebentar lagi, ya pada tahun 2022, itu merupakan hari bersejarah bagi Indonesia, bagi dunia kebudayaan di Indonesia, karena pada tanggal 17 Mei itu diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Nah, Hari Buku Nasional ini mungkin tentunya ya bertujuan sangat baik ya, bagaimana bisa menimbulkan minat baca gitu. Mungkin pada tanggal 17 Mei ini juga diperingati sebagai Hari Perpustakaan, juga Hari Komunikasi secara internasional. Ya, tanggal 17 Mei ini sangat bersejarah. Untuk itu, kami mengundang seorang narasumber yang sangat mumpuni untuk membicarakan masalah dunia perbukuan yang beliau sehari-hari sebagai Dewan Pertimbangan IKAPI Sumatera Utara, Ikatan Penerbit Indonesia Sumatera Utara. Beliau bernama Azhari Marzuki Nasution. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Abang untuk memenuhi undangan kami. Kita akan bincang-bincang tentang dunia perbukuan, Bang ya. Ya. Nah, Bang Azhari ini, panggilnya Bang Azhari atau Bang Marzuki? Boleh Azhari, boleh Bang Marzuki. Bang Azhari Marzuki ini merupakan putra daerah yang lahir di Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Selain Dewan Pertimbangan IKAPI Sumatera Utara, Bang Azhari ini pernah juga menjabat Sekretaris IKAPI Sumatera Utara, kemudian Wakil Ketua IKAPI Sumatera Utara. Wah, ini merupakan narasumber kita yang sangat mumpuni ini. Ya. Jadi, Bang Azhari mungkin akan menceritakan kepada kita bagaimana sejarah, secara historikal, tentang Hari Buku Nasional ini, Bang. Mungkin bisa diceritakan.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya juga mengucapkan karena ini masih suasana Lebaran, Bang Suyadi. Iya, betul. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin untuk saudara-saudara kita yang merayakannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami pada hari ini, telah mengundang Ikatan Penerbit Indonesia untuk berbicara tentang Hari Buku Nasional atau tentang dunia perbukuan. Iya. Perlu kami sampaikan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua IKAPI Sumatera Utara, Bapak Doni Alfian, yang telah mempercayakan saya untuk menjadi narasumber pada kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Hari Buku Nasional sebenarnya di Indonesia ini lahir pada tahun 2002. 2002. Ya, 17 Mei 2002 itu digagas oleh pada saat itu Menteri Pendidikan Bapak Malik Fajar. Dan sebenarnya ada juga Hari Buku Dunia sedunia itu pada bulan April. Cuman untuk Indonesia ini Pak Malik Fajar melihat pada saat itu tingkat masyarakat di Indonesia budaya membacanya masih rendah, lebih tinggi daripada budaya lisan. Budaya lisan, ya. Artinya kita lebih banyak senang berbicara daripada membaca. Oh. Bicara soal dunia perbukuan tidak lepas juga dengan insan perbukuan. Iya. Dunia perbukuan ini tentunya banyak ya, dari hulu ke hilir. Kalau kita bicara soal buku, pastinya dari sejak orang tua kita. Sedangkan di IKAPI, saya sudah pernah menjabat di Sumatera Utara sebagai sekretaris pada masa Pak Dr. Rizali. Saya menjabat sebagai sekretaris beliau. Kemudian pada saat masa Pak Doni, periode yang pertama beliau, saya menjabat sebagai wakil ketua. Nah, sekarang sekretarisnya itu Pak Asrul ya. Ya, Pak Asrul. Nah sekarang saya udah menjadi Dewan Pertimbangan. Nah, sedangkan selain di IKAPI, saya juga ada di Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Sumatera Utara. Yang mana ketua PDG PMB Sumatera Utara itu Ibu Hajana Walubis, istri dari Gubernur Sumatera Utara saat ini, Bapak Haji Edi Rahmayadi. Nah, jadi mungkin itu sekilas tentang saya. Nah, saya juga aktif di beberapa kegiatan-kegiatan perbukuan. Jadi Pak Suyadi, kalau kita bicara soal bagaimana meningkatkan minat baca masyarakat Sumatera Utara ini khususnya atau di Indonesia, ini bukan tanggung jawab IKAPI saja, bukan tanggung jawab Mimbar Umum juga. Ini tanggung jawab kita bersama. Stakeholder perbukuan itu banyak, ada penerbit, ada toko buku, ya, ada pengarang, ada penulis, nah ada percetakan juga yang mencetak bukunya. Nah, jadi ini berkembang dari waktu ke waktu. Nah, sedangkan penerbitan itu juga ada dinamikanya ya. Nah, apalagi di Sumatera Utara ini. Nah, kalau kita bicara indeks literasi Sumatera Utara ini sendiri pun tergolong sebenarnya tidak terlalu rendah. Cuman kalau yang namanya kita bicara soal buku, sebenarnya ya ini bukan lagi kita katakan seperti yang saya katakan tanggung jawab kita aja, ini juga tanggung jawab kita bersama. Bagaimana hari ini meningkatkan minat baca, bagaimana hari ini akses buku kepada masyarakat itu penting. Ya, bagaimana masyarakat juga tidak hanya memegang handphone, tapi juga bisa memegang buku. Jadi kira-kira kalau kita mau bicara soal meningkatkan minat baca ini tanggung jawab kita bersama, bagaimana buku juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Tanggung jawab kita. Jadi kalau kegiatan ini sebenarnya lebih pada gerakan harusnya. Ya. Buku hari ini mungkin udah mulai ditinggalkan anak-anak muda karena lebih banyak megang handphone. Iya, megang gawai ya. Megang gawai. Jadi kita bisa lihat satu hari memegang buku hanya berapa jam.
Tapi kita megang handphone bisa berapa jam, kan gitu. Bangun tidur pegang handphone, mau tidur juga megang handphone. Buku tidak. Nah, kenapa? Mungkin kita bisa evaluasi bersama. Kita harus mulai dari sekolah. Oh, jadi mulai dari sekolah Iya. ya. Gerakan. Ada beberapa gerakan sebenarnya yang kita bisa lakukan, yaitu memperbaiki perpustakaan-perpustakaan sekolah. Anak-anak sekolah diadakan kegiatan bagaimana mereka dalam 1 minggu itu ada 1 hari khusus untuk kegiatannya dengan dunia buku. Masuk ke sekolah, ke perpustakaan, habis itu dia diberikan waktu membaca buku apa saja yang ada di dalam perpustakaan. Kemudian setelah dia keluar dari perpustakaan tersebut, di lokalnya, di kelasnya dia disuruh untuk meresensi, menulis ulang kembali apa yang dibacanya. Jadi kalau ini kita lakukan, setelah itu kita minta tampil ke depan untuk membacakan hasil resensi buku yang tadi dibacanya di perpustakaan. Kalau ini kita lakukan 1 harian, nggak usah ada pelajaran lain. Ini mudah-mudahan bisa meningkatkan budaya baca dan budaya menulis. Karena juga kalau kita bicara soal budaya menulis, apa yang mau ditulis kalau kita nggak banyak membaca? Berarti hanya karangan-karangan kan, hanya hayalan-hayalan kita aja yang kita baca, yang kita tulis. Ada modal kan, semua ada ilmunya. Menulis itu ada ilmunya, membaca juga ada ilmunya. Nah, mungkin kalau kita mulai dari anak SD, kita perbaiki perpustakaan-perpustakaan di sekolah. Jadi akses buku masyarakat itu kita harus buat kebijakan di situ. Jangan masyarakat juga ketinggalan dengan buku, ya akhirnya itu kita dihantam dengan handphone ini, gawai ini. Membaca buku itu banyak nilai-nilai positif ya. Artinya beda dengan membaca dari handphone kan. Tingkat kesehatannya pun lebih bagus dengan membaca buku. Nah, kalau anak SD kita berikan seperti itu, SMP juga dia seperti itu, SMA juga seperti itu. Artinya ada satu kegiatan 1 hari itu memang dia dengan bukunya aja. Dia baca buku, apakah 1 jam kita kasih dia baca buku, habis itu silakan dia resensi. Coba belajar nulis gitu tentang buku itu. Nah, mungkin Bang, selain dari sekolah, gerakan untuk menghadapi atau menghalau rabun membaca dan lumpuh menulis ini bisa dilakukan oleh siapa saja selain oleh sekolah gitu, mungkin orang tua atau dari keluarga atau dari masyarakat? Sebenarnya selain daripada sekolah untuk rabun membaca kan, kalau kita bilang rabun membaca, matanya yang rabun atau dia tidak berani membaca kan gitu. Kalau rabun berarti dia perlu berobat ke dokter kan, dokter mata. Tapi kalau dia tidak bisa membaca, ya salah satunya adalah dengan sekolah kan gitu. Kalau di sekolah kan kita diajari itu membaca huruf kan, A, B, C sampai huruf Z. Habis itu bagaimana kata, bagaimana membuat kalimat, bagaimana dengan kosakata, memperbanyak kosakata itu kan dipelajari di sekolah. Artinya kalau untuk menjawab rabun itu, rabun membaca, ya tentunya anak-anak ini kita wajibkan untuk sekolah. Dan sekolah juga harus punya kebijakan untuk bagaimana anak-anak ini bisa membaca. Membaca bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami apa yang dibaca. Kan gitu. Jadi kalau untuk rabun membaca itu selain tanggung jawab sekolah, juga tanggung jawab orang tua, tanggung jawab keluarga juga. Ya kan? Nah, di luar dari itu tadi, keluarga, orang tua, sekolah, juga ada komunitas-komunitas literasi, masyarakat-masyarakat yang punya kegiatan yang sama dengan kita, bagaimana untuk anak-anak ini bisa senang membaca. Nah, juga kita bisa adakan meminta pemerintah baik dari tingkat desa, kelurahan juga melakukan gerakan-gerakan yang masyarakat pada akhirnya bisa membaca buku. Contoh, dengan kegiatan yang ada di masyarakat, di desa kan ada dana desa tuh.
Dana desa kan bisa diperuntukkan sebagiannya adalah untuk membuat pojok baca, Pojok baca di kan gitu kan desa-desa ya? di kantor desa. Di kantor desa ya. Iya, ambil berapa space-nya 2x3 atau 2x2 untuk ya dibiayai dengan dana desa untuk mengadakan pojok baca, atau taman baca. Ya itu harus diselenggarakan sekali lagi untuk mendekatkan masyarakat dengan buku. Kan gitu. Dana desa bisa digunakan untuk itu ya, Bang? Bisa, silakan dibuka Dejuknis petunjuk teknis untuk penggunaan dana desa. Kepala-kepala desa kan bisa berkreatif untuk itu dalam rangka mencerdaskan masyarakatnya sendiri. Nah, untuk sedangkan isi bukunya apa yang ada di dana desa itu ya bisa dilihat dengan masyarakat itu apa yang ada di situ. Masyarakat yang kan ada istilahnya berbasis inklusi sosial. Inklusi sosial. Ya kan? Jadi buku-bukunya mungkin bisa buku bagaimana beternak lele. Oh, gitu ya. Ya kan? Bagaimana untuk menjahit, keterampilan menjahit, kan ada buku-buku itu. Jadi di samping juga buku itu bisa meningkatkan minat baca masyarakat, dia bisa mempraktekkan isi buku itu yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi rumah tangganya juga. Betul. Itulah yang dimaksud dengan berbasis inklusi sosial. Oh, gitu. Nah, kalau umpamanya kita dekatkan masyarakat ini dengan buku terjangkau, mudah-mudahan masyarakat kita juga akan beradab. Karena negara maju, negara yang beradab itu dia dua yang yang bisa ciri-cirinya kita lihat kan, yaitu dia punya perpustakaan bagus, habis itu dia punya museum bagus kan. Oh, itu ya. Kan dua ini. Kalau kita lihat ke negara maju, perpustakaannya kan keren-keren itu. Iya, betul. Habis itu juga museumnya juga. Dan ini yang dikunjungi pariwisata salah satunya museum dan perpustakaan di negara maju. Negara Indonesia kita tahu sendiri. Perpustakaan yang maju ya mungkin Jogja ya. Jogja ya. Dan beberapa ya adalah yang seperti itu. Ini jadi evaluasi kita bersama. Tapi kalau ini bergerak secara masif, seluruh desa melaksanakan ini, masyarakat juga, komunitas-komunitas juga, komunitas literasi ini juga bergerak untuk menggerakkan masyarakat, ya mudah-mudahan masyarakat kembali senang membaca buku. Nah, buku yang disenangin itu yang penting kan gitu. Nah, sejauh ini bagaimana pengamatan Abang selaku Dewan Pertimbangan IKAPI dan pengurus Wakil Ketua GPMB itu melihat gerakan literasi kita di Sumatera Utara bagaimana, Bang, sekarang? Kalau disimpulkan secara umum sulit ya, karena beda kabupaten kota punya berbeda lingkungannya. Kita kan Sumatera Utara ini ada yang pegunungan, ada yang pantai, ya kan. Jadi beda, kayak kami di IKAPI itu ada pelatihan-pelatihan itu nantinya, ya, untuk bagaimana kita menjadi editor, ya kan, bagaimana kita menjadi desain grafis untuk cover buku, segala macam itu bisa nantinya. Nah, di gerakan pemasyarakatan minat baca yang saya juga wakil ketuanya, kami hari ini membuat program bagaimana itu tadi yang saya sampaikan, desa-desa itu mempunyai kebijakan supaya membuat pojok baca atau perpustakaan desa. Nah, itu sedang kami lakukan melalui pengembangan organisasi, yaitu membentuk GPMB di kabupaten kota. Oh, begitu. Alhamdulillah hari ini. Sudah terbentuk itu? Ya, alhamdulillah dengan kepemimpinan Ibu Ajana Walubis, hari ini GPMB sudah bergerak di beberapa kabupaten kota yang sudah ada di Sidempuan, ya, di mana lagi, Serdang Bedage. Ya, yang mana ketuanya itu ibu bupatinya sendiri. Oh, jadi memang rata-rata nyonya kepala daerah ya? Iya, sebenarnya nggak ada aturan sih, cuman saja memang mungkin karena udah kebiasaan ya dari. Nah, jadi mungkin untuk memudahkan kebijakan supaya masyarakat juga cepat mendapatkannya gitu. Nggak langsung dari pengambil kebijakan gitu ya. Penting, Bang, buku ini sangat penting sebenarnya, ini tantangan ini. Bagaimana PR kita bersama meningkatkan indeks literasi negara kita atau Sumatera Utara ini lah katakan supaya meningkat. Dan kita nggak bisa bergerak sendiri-sendiri, harus bersama-sama IKAPI, ada lagi Ikatan Penulis, ada lagi IGPMB. Kalau ini bergerak bersama-sama,
Tujuannya satu, akses masyarakat terhadap buku ini supaya mudah. Buku kan mahal kalau kita ke Gramedia. Betul, betul. Bagaimana supaya buku murah ya masukkan ke perpustakaan? Ya. Kan gitu. Bisa gratis ya. Kalau ke perpustakaan kan tinggal pinjam. Pinjam. Pertanyaannya dari kita semua berapa sih yang punya member di perpustakaan Sumut? Apakah kita seminggu sekali mungkin belum tentu masuk ke perpustakaan ini. Kan gitu. Ya, nah itu yang perlu digerakkan juga ya supaya Memang orang gerakkan. masuk ke perpustakaan gitu ya. Nah kemudian mungkin penghargaan terhadap penulis, terhadap pembaca, terhadap penerbit ada nggak kira-kira seperti itu? Misalnya memberikan anugerah atau memberikan apresiasi gitu. Ya, kita bicara dari penerbitnya dulu ya. Nah, Penerbit di Sumatera Utara ini kan dulunya besar ya. iya. Lebih maju dulunya Sumatera Utara ini dunia penerbitannya dari Jawa. Betul, Jawa. Ya masa-masa dulu orang tua kami yang udah almarhum itu kan ada Maju, ada Hasmar, ada Monora, ada Masku, ada macam saya sendiri Nasparjaya kan. Macam lah banyak, ada mungkin sekarang Mitra kan. Nah sekarang kan kayak mana penerbit di Sumatera Utara ini juga bisa bangkit. Ya. Itu kan jadi PR juga nih sebenarnya. Nah, supaya penulis juga dapat royalti kan itu. Nah, itu. Bagaimana merangsang Ini merangsang ini kan, kayak Bagaimana mana? mengupayakan itu? Nah, kadang-kadang kita miris juga ya ketika anak sekolah itu membaca bagaimana sejarah Danau Toba, tapi begitu dibuka penerbitnya penerbit Jawa. Jawa. Ya kan? Betul. Nah, ini cerita tentang kearifan lokal, tentang budaya lokal, tapi penerbitnya penerbit Jawa. Ini salahnya di mana? Nah, sebenarnya memang masing-masing harus evaluasi. Penerbit juga mengevaluasi bagaimana kualitas cetakan kan gitu. Kualitas penerbitan. Nah, bagaimana tingkat editor kita, daya tarik orang membaca. Karena ya jangan pernah berhenti lah. Kayak Bang Suyadi ini jangan pernah berhenti menulis. Iya. Karena nggak tahu kita Bang, mana buku Abang nanti yang bestseller atau enggak. Kan gitu. Apa Bang tahu ketika nulis buku ini bakal bestseller nih? Iya. Nggak tahu itu Bang. Tahu ya. Kayak J.K. Rowling menulis buku Harry Potter, siapa tahu dia bakal meledak seperti itu. Bisa jadi kaya raya dia dari buku Harry Potter, cuma satu buku loh, tapi berjilid-jilid kan. Nah itu dia, jadi terus menulis, kita juga punya tanggung jawab di organisasi untuk membesarkan organisasi, juga tanggung jawab untuk masyarakat bisa punya akses sama buku. Akses sama buku ini yang paling penting. Buku itu mahal di toko buku, bagaimana supaya dia bisa tetap membaca tapi nggak perlu beli? Ya perpustakaannya diberdayakan. Perpustakaan di sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan kota, perpustakaan kabupaten, perpustakaan provinsi dibenahi semua. Dibenahi dari segi infrastrukturnya, dibenahi dari segi isi bukunya. Kalau isi bukunya juga nggak diupdate, ya itu aja. Lama-lama orang juga udah baca kok katanya. Dan mungkin Bang ada imbauan untuk perpustakaan yang di daerah itu supaya menimbulkan minat baca di perpustakaan itu, apa kira-kira imbauan untuk mereka? Ya diadakan kegiatan-kegiatan ya seperti sekarang kan udah bagus ya, ada Bunda Literasi kan gitu kan. Gitu. Terkait dengan penghargaan-penghargaan tadi mungkin IKP nanti biasanya ada kok, IKP ngadakan di pusat ya, itu ada penerbit yang diberikan penghargaan, ada. Nanti juga kita juga selalu kok, ini program di Gerakan Pemasyarakatan juga kita ada gerobak baca kan gitu. Kami ada gerobak baca baca istilahnya. Iya, kami Ibu Nawal membuat program buku supaya akses ke masyarakat juga kita ada gerobak baca. Tahun ini 6 gerobak baca kita punya. 6 gerobak baca kerjasama dengan Bank Sumut juga. Oh, mantap. Dia roda 3. Kenapa roda 3? Supaya bisa masuk ke tempat-tempat yang nggak bisa mobil masuk gitu. Ya kan? Nah, roda 3. Jadi ada gerobak baca, nanti akan segera kami launching. Tahun ini juga insya Allah mudah-mudahan ada 10 gerobak baca lagi. Inilah upaya-upaya kita supaya mendekatkan buku kepada masyarakat. Nah, itu dia. Wah, luar biasa nih. IKP dan GPMB ini jadi mitra pemerintah ya. Ya, tapi belum pernah ketemu nih. Iya. Nanti kita pertemukan. Nah, untuk mendorong minat baca masyarakat, kemudian minat penerbit menerbitkan, kemudian minat penulis untuk menulis. Jadi ada penghargaan.
Nah, Bang, mungkin ada masalah yang klasik itu ya di dunia perbukuan itu adalah tentang tentang pembajakan buku. Bagaimana menurut Abang? Kalau kita bicara soal pembajakan buku, tentunya ini kan bicara hukum. Iya. Ya, semuanya sudah ada sebenarnya aturannya. Kalau kita buka buku, itu kan sudah ada aturan dari kalau membajak buku berapa 10 tahun penjara, ya kan 1 M. Tapi kan nggak ditegakkan hukumnya. Itu. Walaupun udah kita dapat nanti buku bajakannya, tetap aja yang membajak nggak kena hukuman. Yang lucunya lagi buku bajakannya di dalamnya juga buat tulisan itu juga kan. Apabila anti bajak. ya, bukunya buku bajakan. Kalau saya udah tahu itu nengok sebuah buku ini bajakan atau enggak kita tahu. Udah kelihatan. Jadi kalau mengatasi pembajakan buku sebenarnya IKAPI sendiri ada departemen untuk atau bidang yang untuk menangani pembajakan buku. Kami bekerja sama dengan pihak kepolisian juga untuk memberantas pembajakan buku ini. Hanya saja memang pembajakan buku ini masalah klasik ya. Masyarakatnya juga sih masih mau membeli yang buku bajakan mungkin hanya karena murah ya. Tapi kan bukan itu menjadi alasan kita melakukan tindakan yang tidak benar. Membeli buku bajakan itu sesuatu yang tidak benar. Tidak menghargai kan namanya kan gitu. Nah, kita juga kadang-kadang masyarakat timur ini kayak kami ya. Pengalaman di Nasbarjaya kami pernah menerbitkan buku Yasin. Nah, ya kan buku Yasin kami saking larisnya dibaca orang itu. Masa hidup almarhum ayah saya begitu dilihat kami kasih tahu ini di buku kita dibajak. Suruhnya cari pembajaknya siapa, dapat kami lah pembajaknya siapa. Udah datang ke sana. Tapi karena itulah ya orang tua nih memaafkannya lebih dikedepankan daripada menegakkan hukum. Ya udahlah jangan buat lagi katanya kan itu. Restorasi justice. Restorasi justice. Nah, udahlah jangan buat lagi ya. Udah dimusnahkan semua dokumen-dokumen bajakannya. Udah selesai sampai situ. Akhirnya kan nggak ada efek jerah. Yang buku kita yang nggak dibajanya buku orang belum tentu nggak dibajanya juga kan. Harusnya kan ditegakkan hukumnya. Ya artinya hukumnya udah ada itu. Apabila membajak buku maka hukumannya saya pun lupa itu pasal berapa undang-undang nomor berapa. Yang membeli pun bisa terkena ya. Sebenarnya bisa dikenai. Yang membajak buku bisa kena, yang membeli juga bisa kena. Gitu ya. Tapi kan bisa jadi yang beli bilang saya kan nggak ngerti ini bajakan atau tidak. Yang tahu saya lebih murah harganya kan. Karena memang kan pembajakan buku tuh merugikan penerbit sendiri, kemudian merugikan penulis, jadi penulis tidak dapat apa-apa, tidak dapat royalti apa-apa. Nah kemudian Bang, masalah minat baca dan buku ini tadi juga tantangan selanjutnya adalah dunia digital, ya kan? Nah dunia digital. Jadi himbauan Abang lah tentang generasi muda kita terhadap kemajuan teknologi informasi. Orang menggunakan media-media daring ya, media-media online. Apa kira-kira imbauan Abang untuk generasi muda kita? Ya generasi muda yang paling penting pertama sekali adalah jangan pernah lupa untuk membaca buku. Membaca buku ini penting karena Anda adalah apa yang Anda baca kan itu. Seperti apa ya buku bacaan Anda ya seperti itu kepribadian Anda akan terbentuk nantinya. Apabila Anda baca buku-buku yang positif untuk membangun, maka diri Anda juga akan menjadi manusia yang positif ke depannya. Tapi kalau kita nggak pernah membaca buku ya tong kosong nyaring bunyinya. Memang sih teknologi sekarang ini juga ada dengan adanya e-book ya. Artinya buku juga bisa didapat dengan gadget ini, dengan kita mengunduh Play Store kita, buku juga ada di situ. Tapi membaca buku dengan ini beda. Membaca buku kalau ini kan dicas, habis itu kan cahaya juga beda ya dengan buku. Nah jadi kalau anak-anak muda sekarang mulailah untuk ke perpustakaan, mulailah untuk membeli buku, mulailah untuk membaca buku, baca buku yang membangun dirinya mau menjadi apa nantinya ke depan.
Itu jadi ya yang paling penting sebenarnya ini sekali lagi Bang Suyadi, tanggung jawab kita bersama ini. Ya, anak-anak muda ke depannya ini kan bakal banyak nih. Kita kan akan mengalami apa namanya bonus demografi ya. Ya, sudah mengalami Ke depannya bagaimana yang usia muda, usia produktif ini lebih banyak jumlahnya daripada yang usia pensiun itu kan. Nah ini kan sebenarnya bonus katanya harus kita manfaatkan dengan baik. Anak-anak muda kita ya bagaimana rajin membaca lah, rajin membaca buku. Mulailah membaca hari ini, jangan ditunda lagi kan itu. Baca buku-buku yang sifatnya ke depannya membangun diri kita, membangun kepribadian kita. Nah, pemirsa, kalimat terakhir dari Bang Azhari tadi adalah mulai sekarang lah kita membaca buku. Mulailah dari diri sendiri untuk membaca buku. Mengapa? Karena memang ada pameo mengatakan bahwasanya kalau Anda ingin menguasai dunia, maka bacalah buku. Bacalah buku. Nah, kalau secara teologia, secara keagamaan kan dalam Islam itu juga Nabi Muhammad tuh disuruh membaca ikrok gitu. Walaupun Nabi Muhammad katanya tidak bisa membaca secara literal, tapi dia bisa membaca tanda-tanda. Jadi kalau memang kita ingin menguasai dunia, marilah kita membaca buku. Wakil Presiden Muhammad Atta, dia pernah mengatakan bahwasanya, biarlah aku di penjara dalam sel, tapi jangan larang aku untuk membaca buku. Nah itu Wakil Presiden kita, Pak Muhammad Hatta, ya, yang rajin membaca buku. Barangkali ini materi kita tentang Hari Buku Nasional, ya, tentang Hari Buku Nasional itu antara melek membaca dan lumpuh menulis. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan mendapatkan ilmu dan pengalaman dari Bang Azhari Nasution, Bang Azhari Marjuki Nasution. Mungkin Bang ada kalimat terakhir yang mau disampaikan ke pemirsa kita, silakan Bang. Ya, kalau kalimat terakhir, saya juga belum mau mati kan. Kalimat penutup ya. Kalimat penutup lah mungkin ya. Kalau dibilang kalimat terakhir, aku bilang Bang selamat tinggal gitu kan. Tapi ya kalau kalimat penutup, mudah-mudahan Bang Suyadi apa yang kita lakukan hari ini ditindaklanjuti. Saya juga akan mengundang orang Abang nantinya pada kegiatan-kegiatan kami. Ya, untuk diliput dan ini untuk disebar ke masyarakat. Satu hal yang paling penting adalah buku adalah jendela dunia. Buku jendela dunia. Ya, buku itu jendela ilmu. Jangan pernah berhenti membaca. Kalau kita berhenti membaca berarti kita mati kan itu. Iya, itu dia. Nah, jangan juga berhenti menulis. Karena menulis itu penting. Tulisan kita hari ini akan menjadi sejarah untuk dibaca oleh generasi kita yang akan datang. Jadi mulailah membaca, mulailah menulis hal-hal yang positif, membaca hal-hal yang positif. Maka kita akan menjadi pribadi yang positif ke depannya. Mungkin itu aja. Terima kasih, Bang. Pemirsa, bagaimana kiat supaya kita berhasil menulis? Kuncinya ada 3 kata. Wah, ini kalau dalam setiap diklat saya selalu mengatakan, bagaimana supaya Anda bisa menulis? Cuma 3 kata. Apa saja? Yaitu baca. Yang kedua, baca. Yang ketiga, baca. Nah, jadi baca merupakan syarat untuk kita bisa mampu menulis. Barangkali sampai di sini pembicaraan kita dalam rubrik budaya ini yang memeriahkan Hari Buku Nasional. Kita bisa berjumpa lagi pada topik-topik berikutnya di rubrik Mimbar Budaya Mimbar TV, Koran Mimbar Umum.
Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih pada Bang Azari Marzuki Nasution. Ya, terima kasih. Selamat juga buat Mimbar Umum ya. Mimbar TV semoga tetap sukses dan semakin maju. Amin. Ya, terima kasih. Salam seni budaya Indonesia. Horas. Ahoy. Maju-ajua. Enjua-jua. Yahobu. Oi di sana. Kulo nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.